Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Era Fazira Kurniasari dengan NIM 20402077 akan membuat video mengenai cara komunikasi atau menyampaikan informasi kepada kaum milenial, masyarakat difabel, dan kepada orang tua. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir Public Relation 7A dengan dosen pengampu Bu Okta. Nah, untuk yang pertama-tama langsung saja, gimana sih cara komunikasi kepada kaum milenial? Untuk yang pertama ini, menurut saya, pahami kemauan mereka, berikan kebebasan berpendapat atau kebebasan untuk berpikir, selagi itu tidak menyalahi dari norma atau hukum yang berlaku. Nah, untuk yang kedua, komunikasikan secara singkat, padat, dan jelas, karena kaum milenial untuk saat ini lebih menyukai kepadatan kata dengan tidak bertele-tele. Itu akan lebih masuk atau diserap seperti itu daripada harus berbicara dengan panjang kali lebar. Nah, untuk yang ketiga, mengarahkan tanpa menyalahkan pendapat. Jadi kita tidak boleh menyalahkan, oh ini loh, ini tuh pendapat kamu tuh salah, harusnya seperti ini, tapi tidak dengan seperti itu. Tapi lebih ke harusnya itu mungkin lebih baik untuk seperti ini, jadi tanpa menyalahkan pendapat dari mereka. Nah, yang keempat, beritahukan dampak atau pandangan ke mereka mengenai pendapat mereka itu nanti akan menjadi seperti apa jika mereka melakukannya itu. Jadi agar mereka itu lebih bisa berpikir lagi, mencerna lagi, seharusnya lebih baik itu seperti apa. Jadi tidak dengan memaksakan kehendak mereka seperti itu. Nah, untuk menyampaikan informasi seperti ini, maksudnya menyampaikan informasi kepada kaum milenial, itu menurut saya lebih efisien lagi dengan menggunakan sesuatu yang sedang tren atau yang sedang mereka sukai, seperti contohnya Instagram, terus YouTube, seperti itu. Karena kan kalau kita harus meeting itu kan akan membuang-buang waktu ya, jadi kita tuh nggak bisa melakukan aktivitas dengan sekaligus. Kalau dengan media sosial seperti itu kan bisa mendengarkan sambil melakukan sesuatu yang mereka sukai atau sedang mereka kerjakan, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah cara komunikasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat difabel. Nah, yang paling penting adalah menghargai dan memahami, tidak menunjukkan bahwa mereka berbeda, namun harus mengetahui keadaan. Jadi kayak kita tuh tidak boleh membeda-bedakan, seperti kayak terlalu menunjukkan seperti itu kalau mereka itu berbeda dengan kita, karena itu akan menjadi suatu ketersinggungan bagi mereka. Jika ingin menyampaikan informasi, sampaikan kepada mereka dengan melihat kekurangan agar tidak menyinggung. Nah, contohnya seperti mereka yang mohon maaf tunarungu seperti itu, usahakan bahwa kita terlihat jelas di depan mereka, jadi tidak tertutup atau terhalang apapun seperti masker ataupun apapun itu, dikarenakan mereka kan bisa mengetahui dengan melihat mimik wajah kita atau dengan melihat gestur dari bibir kita. Nah, seperti itu. Kalau seperti orang yang tunanetra, usahakan bahwa kita menyampaikan sesuatu itu dengan jelas, dapat diterima atau dapat didengar, karena itu adalah menjadi menjadi faktor utama mereka bisa mengetahui informasi yang kita berikan. Nah, untuk informasinya usahakan lebih padat, jelas, dan singkat. Ini menjadi penting dalam kita berkomunikasi dengan siapapun, karena dengan padat, jelas, dan singkat, tidak bertele-tele, akan lebih mudah untuk dipahami atau dicerna dan diingat oleh kita semua. Nah, selanjutnya komunikasi atau menyampaikan informasi kepada orang tua. Nah, untuk menyampaikan informasi kepada orang tua,
Yang pertama-tama, perhatikan bahasa tubuh yang baik atau lebih sopan dan santun. Jadi tidak seperti kita berbicara dengan kaum milenial yang kita itu harus lebih friendly atau memahami dari mereka, tapi untuk orang tua ini kita diusahakan lebih sopan dan santun dalam tutur bahasa, volume bicara atau gestur tubuh, tidak seperti menaikkan nada bicara atau menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin mereka tidak tahu seperti itu. Lalu selanjutnya, kalimat yang disampaikan harus padat, singkat, dan jelas. Nah, ini dari sebelum-sebelumnya juga sangat penting ya, dari yang difabel dan kaum milenial. Ini juga sama, harus padat, singkat, dan jelas. Selanjutnya, untuk yang terakhir adalah menyampaikan informasi dan berkomunikasi kepada orang tua. Nah, untuk orang tua tersendiri, yang pertama, perhatikan bahasa tubuh yang baik atau lebih sopan dan santun, seperti bicara harus menatap mata, lalu tidak menaikkan kaki saat berbicara, dan seperti itu. Untuk selanjutnya, perhatikan adab seperti tata bahasa, volume, dan gestur tubuh, seperti tidak menggunakan bahasa yang kasar seperti itu, lalu volume yang terlalu tinggi yang akan menimbulkan ketidakenakan seperti itu. Itu kan jadi kayak tidak sopan gitu ya. Untuk yang selanjutnya, kalimat sederhana, padat, singkat, dan jelas, karena tidak semua kan dari orang tua bisa mengerti bahasa asing atau kata asing, karena mereka kan tidak terlalu update ya mengenai ini, karena banyak sekali permasalahan atau kondisi di mana mereka tidak lagi mementingkan itu. Jadi gunakan saja kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Lalu yang terakhir, berikan sedikit candaan agar tidak terlalu tegang, namun kita harus memperhatikan situasi dan kondisi agar tidak menyinggung atau menimbulkan sesuatu yang terkesan tidak sopan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.